perkara sifat wujudnya Allah yang tidak pernah bisa diterangkan ulama-ulama dunia. Kita tahu di sifat 20 yang pertama adalah wujud. Wujud sederhana, berarti ada wujudnya, gitu aja. Tapi yang wujud itu adalah sifatnya, kan gitu. Disebutlah fi'il sifat. Maka lanjutannya cocok jika kita dalam bersyahadat kita mesti bersaksi akan Allah dan akan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena perkara wujud ini tidak tuntas, tidak selesai dibahas, karena cuma bahas bukan praktek, maka syahadat semua orang sekarang ini hanya tahu tentang sebatas keyakinan, kepercayaan atau paham. Jadi syahadatnya mestinya bersaksi, tapi nggak ada yang pernah disaksikan, dan nggak ada yang nanya, juga nggak ada yang menjelaskan. Ya. Kayaknya ini orang-orang pada kompak semua. Padahal kalau kita benar-benar tahu di manakah sifat wujudnya Allah, maka menyembah kita jelas, ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal ard. Menyembah Allah jelas arahnya. Siapa yang kau sembah? Allah. Yang mana? Itu loh. Mana itu? Wujud itu loh yang aku sembah. Jelas tak? Wajhiya, wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada wajah itu. Orang karena tidak selesai di sifat wujudnya Allah, hanya berkutat di teori saja. Dibacalah buku ini, kitab itu, dari versi kiai ini, ustadz ini, ulama ini. Tapi kan ujung-ujungnya wujud mana yang mewakili sifat wujudnya Allah? Kan nggak ada yang menerangkan. Nah, karena nggak tahu alamat sifat wujudnya Allah, akhirnya diputuskan bahwasanya Allah itu terwakili dengan seluruh wujud ciptaannya. Nah, ini dia. Tapi apakah seperti itu? Coba ya. Kalau ini konteksnya berbeda ya. Kalau untuk menyembah, beribadah, kita masih ada alamat yang jelas. Ada kiblatnya, ada syariatnya, tarekat, hakikat, dan ma'rifatnya. Kalau kita nggak ketemu kiblatnya, berarti kita salah. Kalau tujuanmu nggak tahu apa yang kau tuju, ataupun tujuanmu nggak tahu alamatnya, atau kau tahu alamatnya tapi nggak tahu cara ke sana, jelas nggak sampai ya. Kalau kau artikan sifat wujudnya Allah dengan sifatnya makhluk ciptaannya, boleh kira-kira kau nyembah bantal, sholatmu menghadap bantal, sholatmu menghadap sepatu, sholatmu menghadap tas, kipas angin. Kira-kira bagaimana? Kalau teorinya di setiap wujud ciptaan itulah ada Allah ya, kira-kira bisa diterima oleh akal sehat nalarmu? Nggak bisa. Itu dia. Jadi di antara banyak wujud itu ada satu wujud akan Allah ya, yang di situ sifat wujudnya yang melekat ya. Bukan Allahnya di situ, bukan. Allah di balik sifat wujud itu. Makanya clear. Jika kau tahu sifat wujudnya Allah, maka syahadatmu bersaksi. Apa yang kau saksikan ya? Sifat wujudnya itu. Bersaksi kan? Loh, jelas lah bersaksi ya. Bukan merasa, bukan mendengar, bukan mengecap. Bersaksi itu adalah melihat dari wujudnya.
wujudnya. Kalau sifat wujudnya tadi enggak pernah bisa kau temui, maka juga efeknya adalah kau tidak akan pernah bisa bersaksi dalam syahadatmu, dan juga enggak akan pernah bisa menyembah Allah lewat kiblat akan Allah itu. Kemanakah kau hadapkan wajahmu? Nah, itu kan menghadapmu kemana? Kamu kan enggak ngerti. Sholatmu katanya nyembah Allah toh. Terus kemudian saya tanya, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah. Allah yang seperti apa? Allah seperti apa? Akhirnya kau jawablah dengan laisa kamitslihi syai'un. Kemudian saya tanya lagi, terus jika tidak serupa apapun dengan siapapun dan tidak pernah terlintas dari bayangan makhluk, lantas apa yang kau ingat dalam sholatmu? Akhirnya berujung di angan-angan khayalanmu sendiri. Nah, ini dia. Perkara ini sangat urgen ya. Itu rukun Islam. Tapi sayang pihak Majelis Ulama India tidak pernah menerangkan akan hal ini. Tidak bisa mengawal umat agar ketemu bahwasanya Allah itu loh. Nah, nggak ada yang bisa nerangkan toh. Allah itu di balik itu loh. Alamatnya Allah itu di situ loh. Nggak ada yang bisa menerangkan. Makanya syahadat menjadi downgrade hanya sebatas keyakinan atau kepercayaan saja, tapi tidak pernah bisa bersaksi. Karena yang kau saksikan yaitu sifat wujudnya Allah, kau tidak pernah mengerti.